Halo sahabat kemas.com, balik lagi dengan saya Servina Vivien Dan saya Gita Fiandini di dalam Obrolan Newsroom. Vi, nih coba kamu bayangin ya, kalau kamu berhasil nangkep begal, terus kamu bisa dapat uang 50 juta. Oke, in this economy sih aku akan melakukan segala hal yang aku bisa demi 50 juta. 50 juta sih. Iya, Gas jadi banget. nah ini tuh apa sih? Ini kebijakan baru Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung mengundang perdebatan. 50 juta ya, ini kayak tapi sebenarnya nggak segampang itu sih. Kalau nangkep begal pasti kita harus ada perlawanannya dulu lah ya. Minimal harus bisa bela diri. Ntar kalau kita yang babak belur itu makanya PR kan. Nah soalnya nih ada yang menilai juga kalau langkah ini tuh berani dan bahkan bisa membuat pelaku jadi kapok. Gitu. Tapi ada juga yang mengingatkan jangan sampai sayembara ini malah memicu aksi main hakim sendiri. Nah terus kayak gimana ya aturan sayembara ini, dan apakah memberantas begal emang harus ngelibatin masyarakat? Nah itu dia, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dan berbagai kejahatan jalanan nih Vi. Mulai dari pelaku pencurian, penjamretan, pencopetan hingga perampokan. Dan hadiah yang ditawarkan pun gak main-main, yang tadi kita udah mention kan. Mulai dari 5 juta sampai 50 juta, bergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang berhasil dihentikan. Oke, tapi ada nih satu syarat yang diwajibkan oleh Deddy. Jadi pelaku itu harus ditangkap dalam keadaan hidup dan segera diserahkan ke pihak kepolisian. Nah, menurut Deddy, sayembara ini itu bukan untuk mendorong warga untuk menghakimi pelaku, melainkan mengajak masyarakat ikut berperan menciptakan lingkungan yang lebih aman gitu, Vi. Oke. Nah, tapi kebijakan ini tentunya memicu pro dan kontra ya. Sebagian pihak ini menilai sayembara ini bisa menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menekan kejahatan di jalan. Iya, di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa imbalan puluhan juta rupiah justru bisa membuat warga terdorong mengejar pelaku demi hadiah. Bener gitu. sih, kayak tadi aku bilang ya, in this economy aku akan lakukan apapun deh demi 50 juta. Iya kan? Nah, kekhawatiran itu juga akhirnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril menilai penanganan tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Nah, ia pun meminta agar rencana sayembara ini untuk dipertimbangkan kembali gitu, Vi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai mengingatkan jangan sampai kebijakan ini memicu praktik main hakim sendiri yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, karena kekhawatiran ini tuh muncul bukan tanpa alasan ya. Dalam sepekan terakhir tuh ada 2 kasus pengeroyokan yang terjadi terhadap terduga pelaku kejahatan berakhir tragis, Kangki. Di Bali, seorang pria yang diduga mencuri ayam meninggal dunia setelah dikeroyok massa nih, Vi. Nah, kalau di Morowali, seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor juga tewas setelah menjadi sasaran amuk warga. Ya itu dia, 2 peristiwa ini jadi kembali memunculkan pertanyaan besar gitu, Vi. Sampai mana sih batas peran masyarakat dalam membantu untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar gitu, Vi. Dan apakah sayembara 50 juta ini bisa memperkuat upaya pemberantasan begal? Atau justru malah membuka ruang bagi aksi main hakim sendiri itu tadi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, makanya nih kita mau bahas langsung aja dengan pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISES) dengan Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo. Halo, selamat sore. Ya, Selamat selamat sore sore, Pak. Di studio ada saya Vivien dan juga saya Anggita, Pak. Anggita. Salam kenal. Salam kenal Pak Bambang. Pak, kalau misalnya sebagian pihak ini menyebut bahwa sayembara KDM ini sebagai alarm bagi kinerja kepolisian, apakah dari Bapak sendiri ini sepakat dengan pandangan itu, Pak? Ya, saya kurang sependapat ya, karena saya melihat kawan-kawan kepolisian di lapangan ini juga sudah bekerja keras bagaimana menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat. Saya melihatnya apa yang dilakukan oleh KDM ini lebih pada sebuah aksi
populis ya. Memang untuk membangun partisipasi masyarakat itu perlu dibangun terus-menerus terkait dengan penjaga Kamtipmas. Tetapi ketika kemudian ini dijadikan sebuah sayembara, saya lebih melihatnya sebagai sebuah upaya populis saja yang bisa kontraproduktif dengan upaya membangun partisipasi itu sendiri gitu. Karena partisipasi ini tidak apa harus didorong tapi tidak harus dengan iming-iming hadiah yang berupa materi yang sangat besar ya, relatif sangat sangat besar bagi masyarakat. Karena ini tentu juga bisa memunculkan problem-problem lain, di antaranya bisa akan muncul ada sosok bounty hunter gitu, pemburu hadiah, terus kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada aksi-aksi vigilante ya, aksi main hakim sendiri. Dan memang beberapa waktu ini kan juga sempat tadi sudah disampaikan ada kasus pengeroyokan pada seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Tentu ini sangat-sangat disayangkan sekali, dan kasus seperti ini kan bukan terjadi sekali dua kali. Beberapa tahun yang lalu di wilayah Jawa Barat di Bekasi kalau tidak salah juga sempat ada yang terjadi kasus seperti ini ketika seseorang diduga mencuri kotak amal misalnya seperti itu kan. Hal-hal seperti itu kan akhirnya memunculkan aksi main hakim sendiri, dan akibatnya muncul korban. Makanya ini sangat 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 disayangkan sekali kalau ketika dari sosok pejabat publik yang kemudian memberikan apa memberikan membuat sayembara terkait dengan menangkap menangkap pelaku kriminal. Bagaimanapun juga itu adalah tugas kepolisian, bahwa saat ini kawan-kawan kepolisian masih banyak yang berkurang dalam melakukan pelayanan penegakan hukum. Ini memang harus kita dorong. Partisipasi ini bukan tidak harus dalam bentuk menangkap pelaku kejahatan, tapi memberikan informasi-informasi kepada kepolisian. Ini juga salah satu bentuk partisipasi. Menjaga keamanan lingkungan itu adalah juga partisipasi. Jadi bukan dan itu tidak harus dengan diiming-imingi dengan hadiah yang sebesar itu gitu. Gitu. Oke, Pak Bambang, sebetulnya seberapa mengkhawatirkan si begal di Jabar itu seperti apa, dan apakah sejauh ini masih terkendali, dan kemudian mengapa KDM tuh merasa perlu mengambil kebijakan ini? Ya, saya melihat memang di beberapa titik ada daerah-daerah rawan yang memang perlu penanganan khusus ya. Makanya kawan-kawan kepolisian didorong untuk melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang rawan seperti itu. Terkait dengan apa yang dilakukan KDM, saya melihatnya ini hanya sekedar upaya populis saja, selain mendorong partisipasi masyarakat tadi gitu loh. Kalaupun benar-benar kalaupun bukan merupakan sebuah upaya membangun partisipasi, ya seharusnya menggalakkan sistem keamanan lingkungan di daerah-daerah itu lebih penting daripada sekedar memberikan hadiah. Karena sayembara dengan hadiah yang besar ini saya rasa ini hanya insidentil ya, tidak akan terus-menerus dilakukan gitu. Akan lebih baik bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri melalui program gerakan siskambling warga, selain juga mendorong kawan-kawan kepolisian melakukan patroli di daerah-daerah rawan. Kawan-kawan kepolisian juga saat ini kan sudah membuat platform laporan hotline 110 itu kan bisa dimanfaatkan. Kalau saya melihat berita di salah satu media misalnya, bahkan ada seseorang yang takut untuk pulang dari kerja diantar juga oleh patroli kawan-kawan kepolisian. Makanya hal-hal seperti itulah yang seharusnya didorong oleh pemerintah Jawa Barat daripada membuat sayembara yang lebih
populis dan ini tentu akan insidental, tidak berkelanjutan seperti itu. Oke, nah kalau dari pengalaman Pak Bambang sendiri nih mengamati kepolisian, memangnya sistem tadi bounty hunter atau memberikan hadiah gitu bagi yang berhasil menangkap ini mampu menekan angka begal atau kejahatan ya Pak? Atau malah justru ini menjadi solusi jangka pendek saja? Kalau saya melihat apa tidak terlalu signifikan ya apa upaya untuk menekan angka kejahatan itu. Bagaimanapun juga yang memiliki sarana prasarana untuk melakukan tindakan represif pada calon kriminal ini adalah kepolisian gitu loh. Ya, bagi masyarakat eh, kemampuan itu tidak ada gitu loh. Maka dan itu juga sangat membahayakan juga bagi masyarakat. Makanya yang lebih penting adalah membangun awareness ya. Pengalaman saya 2023 yang lalu misalnya saya juga sempat ditodong 4 orang siang hari gitu. Tetapi CCTV milik Pemda juga ada. Tetapi masyarakat juga masih enggan untuk membantu seperti itu. Padahal ini siang hari bolong gitu. Makanya lebih bukan hanya mendorong dengan hadiah itu, tapi membangun sistem pengamanan yang lebih terintegrasi ya antara pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat. Bagi masyarakat yang lebih penting adalah membangun awareness tadi, kepedulian antar sesama. Bisa melaporkan, bisa memotret kendaraan, itu sudah sangat cukup dan yang tindak lanjutnya diserahkan kepada kepolisian seperti itu. Oke, Pak Bambang, secara hukum, apakah ada batas yang jelas mengenai kewenangan warga dalam menangkap pelaku tindak pidana dan di mana titik ketika tindakan itu berubah menjadi pelanggaran hukum, Pak? Ya, tetap ada batasan-batasan ya. Dalam peraturan Kapolri terkait dengan PAM Swakarsa, pengamanan Swakarsa itu lebih tindakan-tindakan kepolisian yang terbatas di lingkungannya, kemudian juga tindakannya hanya sekedar mengamankan, tidak boleh menghakimi. Mengamankan ini mengamankan terduga ini bisa dengan dengan kemampuan terbatas ya. Tidak dihakimi ya, tidak di pukul misalnya, tapi hanya sekedar diamankan, diinterogasi, terus yang sampai kemudian petugas kepolisian itu datang gitu loh. Sekarang ini sarana prasarana terkait laporan kepada kepolisian ini sudah ada 110 tadi. Target kepolisian malah 10 detik diangkat, 10 menit petugas harus datang ke lokasi pelapor gitu. Artinya kan upaya untuk meminimalisasi tindakan-tindakan yang lebih tindakan brutal, main kekerasan, main hakim sendiri itu sebenarnya saat ini sudah bisa dilakukan gitu. Dan ketika em, masyarakat ini melakukan eh, kekerasan kepada pelaku ya tetap saja harus ada sanksi juga itu. Tidak bisa mereka serta-merta dengan alasan ini mereka ini diduga pelaku kejahatan mereka melakukan tindak kekerasan misalnya kekerasan sendiri, tapi problemnya sampai sekarang pelaku kekerasan kepada terduga pelaku kriminal ini tidak pernah terselesaikan gitu loh. Karena dengan alasan ini masa yang cair, siapa yang memukul, siapa yang menyebabkan kematian itu makanya menjadi problem tersendiri. Tetapi ke depan tentu hal-hal seperti itu juga harus ditangani lebih baik. Masyarakat juga pernah mendapatkan presiden negatif ya terkait eh, kasus di Sleman ketika seorang korban kejahatan begal menabrak pelakunya sampai pelakunya meninggal kemudian ditersangkakan seperti itu. Ini kan menjadi presiden juga bagaimana eh,
masyarakat itu memperlakukan seorang yang diduga atau seorang pelaku kejahatan. Sangat berbeda sekali kasus yang di Sleman itu, mereka yang sudah benar-benar menjadi begal dan dengan yang diduga mencuri mencuri ayam atau hal seperti itu kan memang harus dibedakan, dan ini butuh kedewasaan masyarakat. Masyarakat juga harus melek literasi hukum sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya di Obrol Newsroom. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat Terima sore. kasih Pak Bambang, sehat selalu. Oke, jadi kalau menurut Pak Bambang sebenarnya ini adalah kegiatan apa ya, populis gitu ya, yang tadi dia apa namanya insidental. insidental itu, Ah. jadi nggak setiap kali langsung dapat 50 gitu kali ya. Betul. Dan Mm-mm. kalau tadi pengamatan Pak Bambang sendiri sebetulnya nggak seefektif itu juga ya untuk menekan aksi Angka kejahatan gitu loh betul. dengan adanya reward ini. Nah, lebih penting juga untuk membangun awareness masyarakat agar lebih peduli sesama, lingkungan mereka, dan mendukung kepolisian untuk memberantas begal gitu, Vi. Jadi Bener. kita serahkan saja kepolisian, tapi ya mungkin bisa bantu foto-foto plat gitu tadi kalau kata Pak Bener. Bambang. Terus juga jujur sih aku pribadi jadi tahu ya ternyata kalau call center kepolisian kalau mau lapor tuh 110 katanya Betul. 10 targetnya sih 10 detik diangkat, 10 menit polisi sampai gitu. Semoga sih Betul. beneran ya. Mm-mm. Nah, makanya untuk bahas nih, apakah sayembara ini berisiko memicu aksi main hakim sendiri atau jangan-jangan ada resiko pelanggaran hak asasi manusia nih? Untuk membahasnya, kita udah tersambung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Pak Usman Hamid. Halo, selamat sore Pak Usman. Oke, halo, selamat sore Bang Usman. Masih di mute, Bang? Selamat sore, maaf. Sore, Halo Bang. Bang. Di studio ada saya Vivien dan juga Anggita. Bang Usman, apakah sayembara 50 juta ini untuk menangkap begal bisa dimaknai sebagai bentuk negara yang mulai mengalihkan sebagian fungsi penegakan hukum ke masyarakat nih Bang? Iya, bisa begitu. Jadi kita sungguh-sungguh kan sebenarnya nggak perlu misalnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri. Bahkan itu dengan sayembara. Sudah muncul beberapa pertanyaan. Uang sayembara itu dari mana? Dari APBN, APBD, atau dari uang pribadi orang yang mengumumkan sayembara tersebut? Lalu yang kedua, bukankah kita punya penegak hukum di jalan raya atau di dalam lingkungan masyarakat kita? Yang ketiga, mengapa kita tidak meningkatkan misalnya patroli di jalan-jalan yang katakanlah rawan atau di jalan-jalan yang penerangannya kurang, sambil pada saat yang sama penerangannya juga diperbaiki, ditingkatkan. Sarana transportasi publik, bus, kendaraan bus, apakah di Jawa Barat misalnya ada sistem transportasi publik yang memadai. Kalau di Jakarta ada Transjakarta, meskipun belum mencakup semua, tapi setidaknya itu membuat lebih aman. Angka kejahatan juga ditekan cukup signifikan gitu. Nah, di Jawa Barat ini gimana? Kan ada 18 kabupaten, ada 9 kota. Penduduknya mungkin di atas 50 juta orang gitu. Wilayahnya juga sangat luas gitu, 37.000 lebih kilometer persegi gitu. Jadi saya kira tantangannya tidak sesederhana, oh kalau dikasih sayembara maka akan segera katakanlah hilang fenomena begal di Jawa Barat. Saya kira itu sudut pandang yang salah. Menimbulkan resiko bagi pelanggaran hak asasi manusia, memungkinkan adanya salah sasaran, memungkinkan adanya aksi main hakim sendiri, dan lain-lain. Oke, Bang Usman, dalam perspektif HAM nih Bang, apakah tujuan memberantas begal dapat membenarkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko vigilantisme Bang, dan di mana batas yang tidak boleh dilanggar oleh negara? Nah, sejarah hak asasi manusia itu sendiri kan datang dari pengalaman kesewenang-wenangan penguasa. Misalnya kalau kita kaitkan dengan begal atau dengan sayembara, itu sudah dimulai dari zaman Yunani kuno. Seorang raja misalnya mengumumkan agar masyarakat mencari seseorang yang dianggap musuh kerajaan.
atau dianggap penjahat dengan sayembara, atau tidak, atau di masa kolonial, di masa Jenderal de Kock di wilayah Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka, itu juga mengumumkan sayembara 20.000 gulden untuk siapapun yang bisa menemukan orang yang dicari oleh misalnya pemerintahan kolonial gitu. Nah, sudut pandang semacam ini sudah ditinggalkan karena cara-cara sayembara semacam itu, apalagi kadang-kadang dalam pengalaman di negara-negara barat di era Wild West itu orangnya dicari hidup atau mati gitu. Atau dalam masa-masa pemerintahan yang kejam, kekuasaan yang kejam, dicari sepenggal kepalanya. Itu kan tidak mencerminkan proses pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum yang beradab. Nah, karena itu hak asasi manusia dilahirkan. Kalau ada orang dituduh melakukan kejahatan, dia harus diberikan hak-hak dasar. Misalnya untuk membela diri, atau untuk misalnya tidak diduga atau tidak disangka bersalah terlebih dahulu sampai memang ada buktinya di pengadilan. Dalam sejarah Inggris muncul konsep habeas corpus dan seterusnya gitu. Jadi itu di apa namanya itulah kenapa hak asasi manusia itu dimunculkan supaya orang tidak sewenang-wenang itu baik itu penguasa maupun sesama antar warga misalnya. Jadi saya kira kalau ini dibiarkan fenomena vigilantisme itu fenomena munculnya kelompok-kelompok yang akan main hakim sendiri itu justru malah melemahkan kewibawaan pemerintah, melemahkan integritas pemerintah dan dengan sendirinya tidak memperbaiki lemahnya penegakan hukum yang selama ini mungkin tidak cukup dipercaya di dalam lingkungan masyarakat kita sehingga seringkali setiap kali masyarakat menemukan kejahatan eh, ya ditangkap oleh masyarakat, dituntut oleh masyarakat, diadili oleh masyarakat dan dihukum seketika oleh masyarakat. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali di dalam hak asasi manusia. Oke, nah tadi kan kalau Bang Usman sendiri mengatakan hal-hal seperti ini tuh sebenarnya malah semakin membuat masyarakat jadi bisa aja terbangun persepsi tidak percaya gitu dengan kepolisian. Memangnya saat ini kondisi di lapangan tuh seperti apa sih? Kalau dari pengamatan Bang Usman sendiri, seberapa mungkin kurang percayanya masyarakat terhadap pihak kepolisian begitu? Ya itu bisa kita lihat dari survei-survei nasional ya. Dan memang ada tantangan tersendiri bagi kepolisian misalnya sebagai penegak hukum. Tahun lalu itu sempat ada titik kepercayaan yang paling rendah kepada kepolisian itu setelah ada peristiwa penangkapan massal di bulan Agustus dan September setelah demonstrasi tahun lalu. Lalu beberapa bulan kemudian mulai ada perbaikan gitu. Tapi kalau seandainya kita telisik komentar-komentar masyarakat di media sosial atau di surat-surat pembaca gitu, kelihatan sekali mereka masih ragu bahwa pelaporan-pelaporan mereka akan ditindaklanjuti segera oleh pihak kepolisian misalnya. Kadang-kadang faktor kendalanya bersifat yuridis, kadang-kadang juga bersifat politis gitu. Jarang sekali bersifat teknis, kecuali di wilayah-wilayah di mana perlengkapan, katakanlah keamanan, penegakan hukum kepolisian itu tidak memadai. Nah, di Jawa Barat itu gimana? Apakah seluruh 18 kabupaten itu memiliki fasilitas CCTV di jalan-jalan umum misalnya itu? Apakah di seluruh 9 kota di Jawa Barat itu memiliki kamera lalu lintas yang cukup berfungsi, katakanlah, untuk melacak setiap kali ada orang yang melakukan kejahatan lalu melarikan diri. Kalau Vivian ingat, itu dalam kasus Andri Yunus ya, mungkin ini bukan begal, tapi katakanlah sejenis kejahatan jalanan gitu ya. Meskipun belakangan kita ketahui Andri Yunus diserang karena dia adalah aktivis hak asasi manusia, bukan karena motornya ingin diambil, bukan karena jamnya ingin diambil atau barang pribadinya ingin diambil. Nah, kejadiannya di Jalan Talang, di jalan yang sangat dulu dikenal jalan yang cukup gelap ya, tidak ada penerangan. Tetapi dengan CCTV yang ada, kita jadi tahu pelakunya ciri-cirinya seperti apa. Katakanlah pelakunya datang dari jauh. Ternyata polisi juga memiliki banyak CCTV termasuk Pemda, Dinas Kominfo, Komdiji, atau Dinas Perhubungan itu memiliki CCTV yang cukup banyak. Dari mulai di Jalan Talang, Jalan Diponegoro, Jalan Cikini, sampai dengan ke arah Jakarta Selatan di Panglima Polim, di mana
pelaku bermula bergerak gitu. Nah, ini saya kira yang lebih baik dipikirkan daripada uang 5 juta, 50 juta untuk setiap kali ada katakanlah sayembara, kenapa tidak memperbaiki fasilitas-fasilitas keamanan kota lah di Jawa Barat gitu. Di Bandung saja kan tidak selalu aman gitu, apalagi di kota-kota lainnya di Jawa Barat gitu. Ada banyak, ada kota Bogor, ada kota Sumedang, dan seterusnya. Belum lagi kalau bicara kabupaten, Kabupaten Bogor aja luas sekali. Lebih luas lagi dulu ketika Jawa Barat mencakup Banten gitu. Nah, sementara ada banyak wilayah yang belum terjangkau oleh misalnya fasilitas umum yang memadai, sarana transportasi dan bis kota yang aman misalnya gitu. Nah, itu yang lebih baik. Jadi peningkatan patroli, jadi patroli kepolisian atau patroli satpolnya di malam tertentu atau di malam hari atau di wilayah tertentu, di jalan tertentu itu ditingkatkan. CCTV-nya ditambah gitu. Jadi penerangannya juga ditambah agar orang tidak merasa nyaman untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi, nah di luar itu memang ada sejumlah fenomena yang saat ini semakin memberat, yaitu kesulitan ekonomi gitu. Jadi banyak sekali pelaku-pelaku yang kita bicarakan dalam kasus aksi main hakim sendiri itu em, pelaku-pelaku yang katakanlah melakukan tindak pidana ringan gitu. Entah itu mencuri ayam atau mencuri sepeda atau mencuri hal-hal yang sebenarnya nilainya tidak besar gitu. Tapi mungkin karena kondisi ekonomi di masyarakat, apalagi kalau seandainya yang punya barangnya itu adalah orang yang juga secara ekonomi tidak cukup berkecukupan, itu seperti penentu hidupnya kan gitu. Eh, Kalau dia punya motor, mungkin satu-satunya motor itu, mungkin satu-satunya yang bisa membuat dia bisa mencari pendapatan gitu. Jadi kompleksitas persoalan ekonomi itu yang harus diatasi, pengangguran, kemiskinan. Jadi bukan dengan sayembara. Sayembara hanya akan ya katakanlah memberikan keuntungan politik berupa popularitas bagi yang mengumumkan sayembara gitu. Tapi kan masa penegakan hukum diukur dengan uang? Itu yang saya sangat sayangkan sih. Oke, Bang, yang dikhawatirkan kan sebetulnya jika terjadi salah tangkap atau pelaku meninggal pada masih terduga ya akibat aksi Iya. massa. Nah, kalau terjadi hal ini tuh siapa yang harusnya bertanggung jawab, Bang? Negara yang paling bertanggung jawab. Jadi negara itu dalam perspektif hak asasi manusia bukan saja tidak boleh membunuh, dan kalau membunuh jelas negara melanggar hak asasi manusia secara langsung. Jadi violations by commission gitu. Nah, tapi juga negara punya tanggung jawab untuk memastikan setiap orang yang ada di wilayah kedaulatannya tidak dibunuh. Kalau misalnya ada yang dibunuh, negara harus menyediakan mekanisme hukumnya supaya orang itu bisa mendapatkan keadilan. Kalau seandainya negara tidak punya mekanisme itu, negara bisa dianggap melanggar hak asasi manusia. Atau kalau negara melihat ada fenomena aksi massa yang menghakimi seseorang dengan tuduhan yang belum jelas sampai mati, ya negara membiarkan itu pelanggaran hak asasi manusia by by omission gitu. Nah, sekarang kepala negara di tingkat daerahnya ingin mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan-tindakan penindakan terhadap begal. Nah, ini bahaya. Bukan hanya bagi hak asasi manusia orang yang katakanlah belum tentu bersalah, seperti dalam kasus Tabanan. Bayangkan kalau kita jadi keluarga dari anak yang menangis begitu histeris di depan jenazah ayahnya dan bertanya apakah besok ia bisa diantar sekolah lagi oleh ayahnya. Itu kan hal yang membuat kita miris gitu. Belum lagi kalau kita bicara begal. Begal tuh fenomena yang terjadi belakangan ini itu dengan menggunakan senjata tajam, senjata parang, pedang yang sangat membahayakan masyarakat. Nah, kalau masyarakat sampai katakanlah terdorong untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan senjata tajam yang begitu membahayakan, itu bisa membahayakan masyarakat sendiri gitu. Nah, kalau kepolisian kan memang dilatih, dididik untuk mengatasi situasi-situasi semacam itu gitu. Itu jadi bahayanya buat masyarakat juga gitu. Kalau seandainya masyarakat yang berusaha menindak lalu ternyata pelakunya melawan dan menggunakan senjata tajam,
lalu menebas kepala atau menebas leher atau melakukan tindakan kekerasan lain, terus yang tanggung jawab siapa? Ini jangan sampai hanya karena tergiur oleh uang atau jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan hadiah sayembara itu kita jadi mengabaikan nilai-nilai luhur di dalam kehidupan masyarakat kita atau nilai-nilai hak asasi manusia di dalam proses penanganan kejahatan atau penegakan hukum. Oke. Nah, terakhir nih Bang, kalau misalnya masyarakat nih merasa bahwa penegakan hukum itu masih belum memberikan rasa aman yang cukup. Nah, apa solusi yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah nih Bang untuk memperbaiki ini? Nah, khusus untuk pemerintah daerah, misalnya tadi saya sarankan agar pertama terangilah seluruh jalan itu. Kalau kita ke Jawa Barat, nggak usah jauh-jauh ke Sukabumi misalnya gitu. Kalau kita masuk ke wilayah tertentu itu kan banyak sekali yang penerangannya belum memadai gitu. Nah, disitulah kejahatan dimungkinkan. Yang kedua, eh, fasilitas sekali lagi fasilitas perekam untuk CCTV atau untuk etle itu kan bukan hanya untuk orang-orang yang katakanlah melanggar lalu lintas, tetapi juga kalau ada kejahatan. Nah, angka kejahatan Jawa Barat sebenarnya masih di bawah rata-rata kejahatan nasional ya, Mas. Kalau tidak salah 44% lah, ada sekitar 80 orang yang mengalami kejahatan atau ada sekitar 90 kejahatan dari 100.000 penduduk gitu. Jadi sebenarnya masih di bawah rata-rata nasional. Jadi masih ada kesempatan untuk pemerintah daerah Jawa Barat dan seluruh daerah ya untuk memperbaiki layanan masyarakat di sektor lalu lintas, jalan raya, penerangan umum, transportasi kota, transportasi antar kota, antar kabupaten, sampai ke tingkat desa, penerangan, itu saya kira hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ketimbang misalnya melakukan langkah-langkah populis semacam itu gitu. Kita tahu kan Pak Deddy Mulyadi dikabarkan juga sedang membangun pencitraan untuk katakanlah ikut kontestasi pemilu tahun 2029. Bahkan kemarin namanya muncul di dalam survei-survei nasional sebagai orang yang cukup populer dan memiliki elektabilitas gitu. Nah, jangan sampai eh, proses penegakan hukum, perlindungan masyarakat itu sekedar menjadi alat untuk menaikkan citra atau menggalang dukungan publik sekaligus popularitas dari seorang pejabat atau seorang politisi tanpa membenahi akar-akar permasalahannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Usman atas ngobrol-ngobrol sore hari Sama-sama, ini. terima Sehat kasih. selalu Terima Bang kasih Bang Usman. Selamat Usman, sehat sore. selalu. Ya, Oke, Oke. nah kalau dari Bang Usman sendiri sebenarnya menekankan daripada 5 sampai 50 juta itu dijadiin buat sayembara, mending Betul. terangin dulu aja jalanan-jalanan di Kabupaten Jawa Barat. Betul, Terus juga CCTV CCTV dipasang, ditambah. ditambah gitu ya. Dan jika ada korban yang meninggal akibat main hakim sendiri nih, Vi, negara yang harus bertanggung jawab Betul. loh itu. Jika ada perlindungan terhadap, kalau tidak ada perlindungan terhadap negaranya, negara juga bisa dianggap melanggar hak asasi manusia itu tadi Betul gitu. banget. Jadi sebenarnya kompleks ya kalau ngomongin ini. Kompleks banget. HAM kalau begal, terus ternyata hulunya adalah ekonomi gitu kan. Hulunya ekonomi Aduh. benar, karena akhirnya ekonomi masyarakat jadi desperate nih, terus akhirnya Betul. menghalalkan gimana cara biar dapat duit dengan aksi-aksi kejahatan kayak gini, dan Betul. sistem negaranya yang mungkin masih belum sanggup untuk menanggulangi gitu loh kejadian-kejadian Iya. kayak gitu ya Dan akhirnya. jangan sampai juga penegakan hukum, perlindungan masyarakat hanya untuk menaikkan citra dan popularitas kepala daerah tanpa membenahi akar masalahnya tadi itu, Via. Nah, makanya ini menarik banget ya, Kak Anggi. Dan untuk tahu nih update sayembara Deddy Mulyadi ini, kita akan ngobrol langsung dengan jurnalis di Jawa Barat. Di sini ada Kang Fakih Rohman Syafei. Halo Kang Fakih. Kang Fakih masih di mute, Kang? Kang? Jadi Kang Fakih ini di Bandung ya, Via. Jadi Di Bandung. pas banget ini kita Oke. nanyanya. Nanti kita sekalian tanya nih, Kang Fakih ini titiknya tepatnya lagi di Iya. mana? Kang Halo, Fakih, Kang halo. Fakih. Kang Fakih boleh dibantu untuk unmute dulu, Kang?
Halo, selamat sore Oke. rekan-rekan Halo studio. Kang Faki. Halo Kang Kang, di Faki. studio ada saya Vivian dan Anggita nih. Kang Faki sekarang posisi di Halo. mana, Kang? Kebetulan saya lagi di Balai Kota. Barusan ada Pak Gubernur juga, lagi ada kegiatan di Balai Kota saat ini. Begitu, Oke. Mbak. Nah, Kang Faki, seberapa serius sih sebenarnya persoalan begal dan kejahatan jalanan di Jawa Barat sendiri? Terus apakah lagi ada tren peningkatan nih, Kang? Oke, Mbak. Dalam 1 bulan terakhir itu terjadi banyak sekali kejadian pembegalan atau kejahatan jalanan lainnya itu pada pukul 8 malam, ada yang pukul 12 malam, dan ada juga yang dini hari sampai ke subuh. Berdasarkan data dari kepolisian, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit, mengatakan di bulan Juli ini itu ada sekitar 40-an. Itu di pertengahan bulan Juli. Nah, kalau untuk update-nya mungkin kasusnya mungkin bisa bertambah ya. Kemudian juga kan sayembara ini tuh sebenarnya baru sepekan ya digaungkan atau dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi itu merespon dengan banyaknya keluhan dari masyarakat soal banyaknya kejadian kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Bandung Raya. Begitu, Mbak. Oke, berarti awalnya dilakukan sayembara itu karena ya itu tadi banyaknya begal gitu ya, sampai 40 kasus Betul, sebelumnya gitu ya. Atau betul. atau ada insiden tertentu sih, maksudnya selain 40 begal itu, ataukah ada insiden tertentu yang mungkin parah banget nih sampai yaudahlah ini ada sayembara gitu? Oke. Kalau insiden-insiden yang sampai besar itu nggak ada ya, cuman beberapa kali itu viral gitu. Ada kurir dari layanan online gitu, jual beli online itu yang motornya diambil, bahkan sampai barang-barang yang harusnya dikirimkan kepada pembeli juga diambil semua. Itu banyak viral berseliweran di media sosial, bahkan ada yang sampai anak kecil juga, remaja yang itu masih pagi sih Mas, sekitar jam 8 atau jam 9 malam itu dibegal oleh 2 sampai 4 orang bermotor gitu. Kasusnya tuh kasus-kasus bisa dibilang remeh, cuman intensitasnya meningkat gitu, Mbak. Dan viral juga di media sosial gitu, Mbak. Begitu, Mbak. Oke. Nah, tadi kan Kang Faki udah bilang kalau misalnya sayembara sudah dibuka seminggu nih, Kang. Dan pertengahan Juli aja kasus udah ada sebanyak 40. Nah, apakah selama seminggu sayembara dibuka ini udah ada yang berhasil menangkap begitu, Kang? Dari masyarakat? Untuk rekapitulasi hasil mungkin tangkapan warga terhadap begal sih, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merekapnya ya, Mbak ya, tidak mencatatnya. Mungkin data yang valid ada di kepolisian, di Polrestabes Bandung atau di Polda Jabar. Namun sampai saat ini belum ada data yang dirilis secara resmi berapa jumlahnya, kasusnya berapa pelakunya dan berapa juga korbannya. Cuman diperkirakan jumlahnya ini meningkat dari bulan Juni sampai bulan Juli gitu, Mbak. Oke, terus ada informasi nggak sih, Kang, uang 5-50 juta ini tuh dari mana sih sumbernya? Apakah kocek pribadi dari gubernur kah atau dari APBD? Berdasarkan liputan saya pribadi itu pada pekan lalu ditanyakan kepada Pak Deddy Mulyadi langsung bahwa uang tersebut berasal dari kocek pribadinya dan tidak sampai mengganggu APBD daerah Jawa Barat gitu, Mbak. Pak Deddy juga kan ini sayembara tuh bukan yang pertama ya, ini yang kedua kalinya. Sebelumnya itu kan sempat viral juga soal kasus Taufik Hidayat yang menyekap perempuan sampai 3 tahun gitu, Mbak. Jadi ini tuh kasus yang kedua, sayembara yang kedua yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Begitu, Mbak. Oke, Kang Fakih, kalau respon dari masyarakat Jawa Barat sendiri itu kayak gimana tentang sayembara ini? Apakah banyak yang mendukung atau malah mengkritik gitu, Bang? Kalau dari masyarakat sendiri itu terjadi pro dan kontra gitu, Mbak. Kalau pro-nya itu mereka tuh menyadari bahwa saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak lagi ronda dan juga siskamling. Kalau soal hadiah sayembara mungkin itu hanyalah bonus gitu, Mbak. Kemudian juga kalau untuk yang kontranya sendiri adalah ini dikhawatirkan terjadi perburuan massal. Jadi seolah-olah terjadi berburu begal di malam hari demi dapat uang, udah gitu kan dikhawatirkan juga masyarakat juga kan yang berburu begal juga menjadi korban. Bahkan ada yang bilang bahwa ini kan semacam vigilante yang ini bisa terjadi konflik horizontal antara warga dan warga, antara sipil dan sipil kan. Kemudian juga kan mereka mengkritisi harusnya kan yang
berwenang untuk menangkap penjahat, kepolisian atau aparat terkait gitu, Mbak. Oke, nah kalau tanggapan dari Polda sendiri, Polda Jawa Barat sendiri tuh seperti apa sih Kang terhadap kebijakan sayembara begal ini? Kalau dari Kapolda sendiri, Irjen Pol Pipit mendukung langkah positif tersebut, namun tetap dengan berbagai aturan yang berlaku gitu. Kalau memang membahayakan, ya seyogyanya menghubungi polisi gitu, Mbak. Bahkan Kapolda juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menghimbau masyarakat kalaupun takut pulang malam, boleh meminta pengawalan kepada polsek atau kantor polisi terdekat gitu, dan itu dipastikan akan dikawal sampai tujuan, sampai selamat pulang ke rumah gitu, Mbak. Oke, Kang, dari Menko Yusril sendiri ini kan udah bilang saran supaya diurungkan lah niatnya untuk melanjutkan kebijakan sayembara begal ini. Nah, gimana sih KDM merespons kritik ini bahwa sayembara ini tuh berpotensi memicu aksi main hakim sendiri gitu, Kang? Oke, Mbak. Jadi begini, Mbak. Gubernur Jawa Barat juga menjelaskan bahwa hadiah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma gitu. Bukan karena hanya menangkap terduga begal langsung diberikan hadiahnya, tetapi juga harus diproses dulu setelah menjadi tersangka, dan juga jangan sampai ada main hakim sendiri gitu, Mbak. Ibaratnya kalau begal yang diserahkan itu seenggaknya harus mulus, Mbak. Jangan ada babak belur gitu, Mbak. Jadi dan tentunya harus ditetapkan juga sebagai tersangka secara hukum gitu, Mbak, oleh kepolisian. Oke, Oke. baik. Terima Begitu, kasih Mbak. banyak Kang Faki atas informasinya. Selamat kembali bertugas, Kang. Sehat selalu, jaga keselamatan terus, Kang Faki. Iya, Kang Fakih, hati-hati begal. Sama-sama. Ya, Oke. makasih, Mbak. Terima kasih, Kang. Oke, jadi ternyata kalau penjelasan dari Kang Fakis tadi 5-50 juta itu dari kocek pribadi ya. Betul, jadi tidak mengganggu APBD katanya. Benar. Dan apa katanya ternyata di Bandung sendiri atau di Jawa Barat ya 40 kasus begal. Itu Wow. hanya setengah bulan loh. Dari Banyak awal banget. sampai pertengahan bulan Juli aja udah 40. Berarti sehari bahkan bisa lebih dari satu kasus ya. Aduh, iya ngeri Begitu banget. mengerikan banget gitu. Aduh, ya mungkin dipikirkan ulang kali ya. Mungkin ya itu tambah CCTV, tambah penerangan atau apalah ya. Itu 40 Benar. banyak sekali itu. Dan tadi juga menarik banget Kang Faki cerita bahwa kalau dari pihak kepolisian sendiri, kalau misalnya nih ada warga Jawa Barat kali ya Iya. yang merasa takut Takut. nih kalau misalnya mau pulang malam gitu, bisa banget untuk meminta pengawalan Iya, gitu ya. bisa dianterin Bisa gitu. dianterin sampai ke tempat tujuan dengan Iya, selamat bahkan betul. gitu. Supaya aman dari begal. Supaya aman dari begal. Gitu. Oke, kita juga udah ada komen-komen banyak nih, Vi. Hmm. Wow, ada dari Mon 50 juta taruhannya nyawa. Betul, itu nggak segampang itu kan nangkep begal. Bener, apalagi jamin deh kalau misalnya pelaku perampokan, Iya. jambret itu nggak mungkin mereka tangan kosong, pasti Iya, ada betul. sajam, ada senjata Betul. tajamnya gitu di tangan Mm-mm. mereka. Terus ada juga nih komentar dari Windian, bagus sebagai kritik terhadap aparat yang kurang maksimal. Nah mungkin ini kayak omongan Pak Bambang tadi ya, perlu lebih banyak patroli gitu, melakukan siskamling. Betul. Ada juga Kamtipnas tadi Iya, gitu kan. betul. Terus ada dari Hadi. Tadi di berita Jawa Barat ada sekolah SD yang plafonnya sudah rontok, nggak diperbaiki. Oh, mungkin maksudnya lebih baik uangnya untuk membantu SD tersebut gitu juga ya, Vi benar, ya. dibandingkan untuk sayembara. Atau kalau misalnya betul, selain betul. ini masih terkait dengan kasus begal, juga bisa nambah lampu, Iya, pasang CCTV, di daerah-daerah yang Dan sampai riskan. gelap gulita gitu, terus Betul. tiba-tiba dihadang gitu. Aduh, ngeri juga. Benar banget. Terus ada juga dari Yono. Ntar kalau rampok mati gimana? Di penjara nggak? Nah benar, Nah, ini kayak itu. tadi cerita dari Pak Usman ya. Iya, Dari Bang Usman sendiri yang nabrak begal Heeh, sampai meninggal. di Sleman. Iya, malah dikasuskan dianya gitu. Betul. Terus ada dari Ujus, Mas Uh, Diki. Iya nih, kebetulan hari ini Weh. streamernya kembali dengan Mas Diki. Betul, ya. Mas Diki, Ini gitu. anak magang Kompas yang titip salam ke streamer di sore hari ini. Iya. Sayangnya yang titip salam cowok. Iya, Ujus cowok ya, sama Jus ya. cowok. Nggak Aduh. apa-apa. Itu tadi ya, Vi, seru banget Bapak bahas sayembara ini karena Mm-mm. ya itu sebenarnya ada banyak perlu yang
perbaiki gitu. Atau gampangnya kasarnya kita ngomongnya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Ujung-ujungnya karena Iya. masalah perekonomian sih sebenarnya. Toh ya. sayembara itu juga katanya harus diserahkannya begalnya dalam kondisi sehat Selamat, walafiat, utuh, mulus, nggak boleh mulus. ada Betul, ya gimana? biru-biru gitu ya. Pasti kan ada perlawanan, ada ya udahlah gitu. Betul. Nah, makanya sebelum kita akhiri obrolan newsroom di sore hari ini, kita juga mau nih ajak sahabat kompas.com untuk berdonasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang HUT kompas.com kita ada Jagat Literasi. Karena setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Nah, makanya bersama ekspedisi dari Kata ke Nyata 2026, sahabat kompas.com bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi. Nih, di sini nih ada Betul. barcode-nya, bisa dicek aja, langsung scan pakai kamera HP. Betul. Karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka. Yuk ikut berdonasi dengan cara scan nih yang ada di layar HP kalian ya. Atau kunjungi link donasi di deskripsi video di bawah ini. Dan donasi Gitu. akan ditutup pada akhir September ya. Betul. Jadi masih banyak Jadi nih kesempatan masih sahabat banyak waktu kompas.com ya. untuk berbuat baik, beramal, berdonasi Yes, gitu. gitu. Oke, udah kurang lebih 45 menit nih kita ngobrol-ngobrol ya Kak Anggi ya. Betul. Jadi pantau terus berita paling up to date tentunya hanya di www.kompas.com atau di seluruh media sosial kita. Di mana Kak? Ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa juga untuk saksikan obrolan newsroom dari hari Senin sampai hari Jumat di YouTube-nya kompas.com. Saya Gita Vian ini. Saya Servina Vivian beserta seluruh tim yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.